Selamat malam Pak Krom, berhubung saya merekam pada malam hari, maka saya ucapkan selamat malam. Saya Fani Febrianti dengan NIM 301-89001 dari kelas KA Bank dan Lembaga Keuangan. Untuk video ini saya akan membagikan materi mengenai investasi di reksadana. Nah, kebetulan juga saya memiliki investasi di salah satu produk reksadana. Jadi saya akan men-sharingkan sedikit pengalaman investasi saya. Oke, yang pertama, mari kita mengenal apa itu investasi. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian investasi adalah penanaman uang atau modal di suatu perusahaan atau sebuah proyek untuk memperoleh keuntungan. Kemudian, menurut Investopedia, investasi diartikan sebagai kegiatan membeli aset atau barang dengan harapan di masa depan kita akan memperoleh keuntungan. Nah, keuntungan itu berupa peningkatan nilai atau harga. Nah, jadi pada intinya, investasi merupakan upaya menciptakan penghasilan atau keuntungan di masa depan lewat suatu aksi yang kita lakukan di masa sekarang. Nah, kata-kata ini sering kita dengar nih ketika mau berinvestasi. Pasti ada aja keluhan, karena ada resikonya lah, karena inilah, itulah. Jadi mereka nggak investasi deh. Nah, sebenarnya gini, ketika kita sudah mengambil sebuah keputusan, berarti kita juga siap dengan segala resiko yang ada. Contohnya, ketika kita memilih pasangan hidup, pasti kita akan melihat dan mengenal calonnya supaya tahu calonnya seperti apa sih, dan meyakinkan kita apakah dia sesuai dengan yang kita cari. Sama juga seperti seseorang investor yang akan melakukan investasi dengan terlebih dahulu melakukan analisa yang teliti dan hanya berinvestasi jika analisanya menunjukkan bahwa investasi tersebut akan menguntungkan. Walaupun masih mengandung resiko, namun berinvestasi yang baik berarti kita menggunakan perhitungan dan mengetahui apa yang kita lakukan. Jadi nggak sekedar berharap bahwa kita akan dapat keuntungan. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengapa perlu berinvestasi. Nah, yang pastinya kita punya dong planning kita untuk kedepannya. Mungkin ada yang mau melanjutkan kuliahnya ke jenjang yang lebih tinggi. Mungkin juga ada rencana ingin berlibur beberapa tahun yang akan datang. Atau untuk yang sudah menikah, ingin mempersiapkan biaya sekolah untuk anaknya. Dan mungkin ada juga yang mau mempersiapkan dana pensiunnya untuk hari tua nanti. Nah, contohnya seperti saya nih, saya memang sudah memiliki main income. Cuman saya juga rasa butuh passive income untuk long term saya. Karena saya nggak akan tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan mendatang. Jadi kalau misalnya kita bisa menyisihkan uang kita untuk berinvestasi, suatu saat kita memiliki kebutuhan mendesak, kita tidak usah khawatir lagi karena kita memiliki dana tersebut. Tapi mungkin ada pertanyaan nih, saya kan udah menabung, ngapain investasi lagi? Menabung memang penting, tapi itu tidak cukup. Uang yang kita investasikan bisa bertumbuh karena returnnya yang kita dapat setelah berinvestasi lebih tinggi daripada menabung. Uang yang kita tabung tidak akan bertambah jika kita tidak rutin menabungnya, melainkan dapat tergerus oleh biaya administrasi bank. Oke, selanjutnya, nah ini merupakan jenis-jenis investasi yang dapat kita pilih. Ada properti, emas, saham, dan reksadana. Nah, dalam berinvestasi, pilihlah yang sesuai dengan tujuan kita dan kebutuhan kita. Di sini saya akan menjelaskan salah satu investasi, yaitu reksadana. Karena seperti yang saya bilang di awal, saya memiliki investasi di salah satu produk reksadana. Oke, apa itu reksadana? Nah, berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, Pasal 1 ayat 2, reksadana diartikan sebagai wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk diinvestasikan ke dalam portofolio oleh manajer investasi. Lalu, manajer investasi itu siapa sih? Nah, manajer investasi adalah institusi yang mengelola reksadana. Sederhananya gini, pada investasi reksadana, manajer investasi ini perannya mengumpulkan uang dari banyak investor seperti kita, kemudian mengelola uang tersebut dengan menginvestasikannya ke berbagai instrumen investasi lain seperti saham, obligasi, dan deposito.
Lalu kemudian apa sih bedanya investasi di reksadana sama di produk pasar modal lainnya? Yang pertama, kita bisa lihat nih dari harga transaksinya. Nah, pada investasi lain, misalnya seorang investor mau berinvestasi pada emas. Nah, investor bisa mengecek harga emas tersebut. Jika harga sesuai dengan yang diinginkan, investor bisa membeli sesuai jumlah uang yang dimilikinya. Hal yang sama berlaku juga untuk saham, falas, properti, dan berbagai investasi lainnya. Nah, berbeda pada investasi reksadana, harga reksadana mengikuti jam dan hari Bursa Efek Indonesia atau BEI, yakni Senin sampai Jumat, kecuali pada hari libur nasional. Selain itu, transaksi pemesanan pembelian maupun penjualan dibatasi pada waktu yang ditentukan atau biasa disebut dengan cut-off time. Nah, cut-off time ini adalah batasan waktu penerimaan transaksi pembelian, transaksi penjualan kembali, dan transaksi penagihan setiap harinya. Nah, artinya transaksi pembelian dan penjualan produk reksadana yang dilakukan sebelum jam 1 siang tadi akan dijalankan dan masuk di hari yang sama dengan mengikuti harga NAB atau unit penyertaan pada hari tersebut. Sedangkan transaksi pembelian dan penjualan yang dilakukan setelah jam 1 siang tadi akan dihitung dan mengikuti NAB dan unit penyertaan pada esok harinya. Nah, biasanya harga NAB atau unit penyertaan akan diumumkan malam hari setelah jam penutupan transaksi BI atau di hari berikutnya. Oke, perbedaan yang kedua bisa kita lihat dari nominal investasinya. Misalnya investor mengetahui bahwa harga emas per gram adalah 500.000. Nah, jika investor ingin memiliki 10 gram, maka jumlah uang yang dikeluarkan berarti kan 500.000 dikali 10, sama dengan 5 juta. Nah, dengan mengeluarkan sejumlah uang tersebut, maka investor bisa mengantongi emas sebanyak 10 gram. Nah, dengan analogi yang sama, misalnya seorang investor memiliki 5 juta dan mau berinvestasi di reksadana, maka yang dilakukan adalah ia mentransfer 5 juta ke rekening reksadana dan menunggu hingga keesokan harinya. Kira-kira berapa jumlah reksadana yang akan dia dapat? Nah, hal ini berbeda dengan investor emas yang bisa langsung mengetahui berapa emas yang bisa dia bawa pulang di hari tersebut. Nah, jika di reksadana, harga reksadana yang diumumkan besok hari adalah 1020, maka reksadana yang diperoleh adalah berarti 5 juta dibagi 1020, maka dia akan mendapat sebanyak 4.900-an unit. Nah, perbedaan yang terakhir bisa kita lihat dari harga rata-rata dan untung rugi. Pembelian reksadana terkadang tidak dilakukan hanya sekali, tapi bisa berkali-kali. Umumnya ketika harga sedang mengalami penurunan, investor memanfaatkan momentum ini sebagai kesempatan untuk membeli di harga yang lebih rendah. Nah, karena ketika kita membeli pada saat harga lebih rendah, suatu saat kita ingin menjualnya dengan harga lebih tinggi, otomatis kita memperoleh keuntungan dong. Nah, seperti itu. Nah, selain itu, saat ini juga banyak investor yang membeli reksadana dengan cara investasi berkala. Otomatis reksadana dibeli setiap bulan dengan harga yang berbeda-beda. Nah, contohnya seperti saya menaruh uang saya ke salah satu produk di reksadana itu saya lakukan setiap sebulan sekali. Jadi setiap saya habis gajian, saya alokasikan sedikit uangnya untuk ditaruh di situ. Nah, contohnya seperti saya melakukan investasi di reksadana dilakukan setiap sebulan sekali. Jadi sehabis saya gajian nih, saya menyisihkan uang saya untuk dialokasikan ke reksadana itu setiap awal bulan. Nah, pastinya setiap pembelian antara bulan pertama dan bulan depannya itu harga belinya pasti beda. Ya, karena dipengaruhi oleh beberapa faktor yang tadi. Oke, sekarang kita akan mengenal resiko reksadana. Ada 3 resiko yang akan saya jelaskan. Yang pertama, menurunnya nilai aktiva bersih. Nah, turun maupun naiknya nilai aktiva bersih atau NAB setiap reksadana dipengaruhi dari harga efek setiap saham, seperti saham, surat berharga, atau obligasi yang terdapat dalam portofolio suatu reksadana. Nah, tentunya ada banyak hal yang mempengaruhi turun naiknya harga efek tersebut.
seperti keadaan ekonomi dan lain sebagainya. Resiko yang kedua ialah resiko likuiditas. Resiko likuiditas akan terjadi apabila kebanyakan dari para investor suatu reksadana melakukan penjualan atas unit reksadana yang mereka miliki. Maka para manajer investasi mungkin menemukan kesulitan nih dalam mencairkan dana tersebut dalam waktu yang singkat. Untuk meminimalisir resiko ini, kita perlu mencari tahu ketentuan dari produk reksadana yang kita pilih. Nah, umumnya si manajer investasi ini membatasi jumlah penjualan kita maksimal setiap harinya itu hingga 20% dari total NAB. Nah, jika produk reksadana yang kita pilih memiliki ketentuan tersebut, artinya manajer investasi berupaya meminimalisir risiko likuiditas. Kemudian, risiko yang ketiga adalah risiko non-prestasi. Risiko non-prestasi adalah risiko yang timbul apabila salah satu pihak atau beberapa pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana tidak dapat memenuhi kewajibannya, yang juga memungkinkan terjadinya penurunan NAB reksadana tersebut. Nah, oleh karena itu, investor reksadana pemula diharuskan untuk mengetahui manajer investasi. Kita harus benar-benar mengenal manajer investasi kita seperti apa. Oke, nah sekarang kita akan mengenal jenis-jenis reksadana. Sebelum berinvestasi reksadana, kita diharuskan untuk mengetahui jenis reksadana apa yang paling sesuai untuk kita dengan cara mengisi profil resiko. Hasil dari profil resiko tersebut kurang lebih akan menunjukkan tipe investor seperti apakah diri kita. Nah, apakah kita termasuk investor jenis konservatif yang cenderung menghindari resiko sehingga cocok untuk memilih reksadana yang memiliki resiko rendah. Nah, contohnya seperti saya adalah termasuk jenis investor yang konservatif. Lalu ada lagi tipe moderat. Kalau tipe moderat ini cukup berani untuk menerima resiko dan menginginkan keuntungan yang sepadan, atau bahkan kita adalah investor yang jenis agresif yang menginginkan keuntungan yang tinggi dan juga berani untuk menerima resiko yang tinggi. Nah, para investor pemula reksadana tentunya akan disarankan untuk memilih jenis reksadana sesuai dengan profil mereka. Nah, berikut ini adalah jenis-jenis reksadana yang harus kita kenali sebelum benar-benar memutuskan untuk berinvestasi di sebuah produk reksadana. Oke, jenis reksadana yang pertama yang akan saya jelaskan ialah reksadana pasar uang atau RDPU singkatannya. Nah, reksadana pasar uang ini paling cocok untuk para investor konservatif seperti saya yang memiliki jenis investor dengan risiko rendah. Selain itu, reksadana pasar uang ini memiliki jatuh tempo yang kurang dari setahun. Kemudian yang kedua, reksadana pendapatan tetap. Kalau reksadana pendapatan tetap ini memiliki resiko yang lebih tinggi dari resiko reksadana pasar uang. Nah, oleh karena itu, reksadana pendapatan tetap ini dapat menjadi pilihan reksadana bagi para investor moderat yang cukup berani untuk menerima risiko. Kemudian yang ketiga ada reksadana campuran. Kalau reksadana campuran ini juga memiliki tingkat risiko yang sedang sama seperti pendapatan tetap. Nah, pada reksadana ini juga cocok untuk para investor jenis moderat. Reksadana campuran menempatkan dananya untuk diinvestasikan ke dalam berbagai jenis efek secara sekaligus. Nah, efek tersebut merupakan efek ekuitas atau saham, surat utang maupun instrumen pasar uang. Kemudian yang keempat, reksadana saham. Reksadana saham adalah reksadana yang menempatkan sekurang-kurangnya 80% dari dana yang dikelola untuk diinvestasikan ke dalam efek yang bersifat saham atau ekuitas. Nah, reksadana saham ini memiliki resiko yang lebih tinggi dibanding reksadana lainnya. Oleh karena itu, reksadana jenis ini merupakan jenis reksadana yang paling sesuai untuk kita yang termasuk investor jenis agresif. Karena dengan resiko yang cukup tinggi, kita juga akan mendapatkan return yang tertinggi dibanding jenis reksadana lainnya.
Nah, jenis-jenis reksadana yang barusan saya sebutkan itu adalah dilihat dari portofolio investasinya. Jadi ada 4 jenis reksadana. Sebenarnya masih ada lagi jenis-jenis reksadana yang lainnya seperti ETF dan lain sebagainya. Cuman karena di sini saya hanya mau menekankan pada jenis reksadana pasar uang. Oke, sampai di sini sekarang saya mau sedikit sharing mengenai produk reksadana yang saya miliki. Nah, sebelum saya memilih, saya memiliki beberapa pertimbangan nih, seperti status saya adalah seorang mahasiswi dan pegawai. Saya butuh passive income tapi yang memiliki resiko yang rendah, maka saya bisa disebut investor konservatif. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk memilih produk reksadana pasar uang atau RDPU. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, RDPU ini cocok untuk para investor konservatif seperti saya yang memiliki investasi dengan risiko yang rendah. Selain itu, reksadana pasar uang memiliki jatuh tempo yang kurang dari setahun. Nah, ini saya ada perlihatkan tampilan dari aplikasi Bareksa yang saya miliki. Nah, ini saya sudah memperlihatkan tampilan dari aplikasi Bareksa yang saya miliki. Bisa teman-teman lihat bagaimana sih cara saya memilih produk RDPU-nya. Nah, di sini saya menampilkan urutan produk reksadana dari yang paling atas merupakan yang paling bagus. Nah, kira-kira apa aja sih yang perlu kita lihat sebelum kita memutuskan untuk membeli salah satu produk di reksadana pasar uang? Nah, contohnya saya ambil ini salah satu produk yang saya beli juga sih. Saya berinvest di School Invest Money Market Fund. Nah, ini kita buka aja. Terus kita menuju ke informasi. Kita lihat fun fact sheet-nya. Oke, nah setelah keluar seperti ini, kita bisa lihat tuh profilnya, tujuannya, kebijakannya, terus pengalokasian dananya, berapa persen ke obligasi, berapa persen ke deposito. Kita juga bisa melihat keuntungan-keuntungan setiap tahunnya, per bulanannya. Nah, bisa kita lihat seperti di sini di fun fact sheet. Lalu kita juga bisa melihat NAB-nya nih. Kita pergi ke portofolio. Nah, betul saya juga berinvestasi di sini ya. Nah, bisa kita lihat paling atas adalah jumlah unit yang saya miliki sampai saat ini. Sebelumnya saya memulai investasi sekitar 4 bulan yang lalu, berarti Januari, Desember, November, Oktober. Saya mulai berinvestasi pada Oktober tahun lalu 2020. Nah, ini harga unit yang 27 Januari ini adalah pada harga 1.539,4 ini. Nah, harga rata-rata ini dari harga yang tadi saya mulai investasi awal Oktober, November, Desember, Januari ini dibagi 4. Jadi rata-ratanya dapat 1.524,6. Nah, nilai semulanya 400, terus nilai sekarangnya 403 karena saya mendapatkan keuntungan sebesar 3.900-an itu nih. Jadi saya melakukan investasi secara berkala setiap bulan saya menaruh sebesar 100.000. Nah, nilai semulanya kan kalau 100.000 dalam 4 bulan berarti kan 400 nih. Nah, untuk mencari NAB itu gimana sih nilai aktiva bersih? Nilai aktiva bersih merupakan yang ini, harga per unitnya yang sebesar 1.539 ini. Nah, kalau mau mencari keuntungan ya tinggal nilai sekarang kita 403 dikurang 400.000, kita dapat keuntungan 3.000 selama 4 bulan. Nah, hal yang perlu kita ketahui lagi dalam berinvestasi di pasar uang ini, kita bisa lihat simulasinya. Bentar, saya ulang dari awal. Kita pencet produknya, lalu kita pencet simulasi. Nah, ini kita bisa memperkirakan nih, kalau misalnya investasi awal katakanlah kita naruh 100.000, terus investasi bulanannya juga rutin 100.000. Nah, misalnya kita tarik ya, kita mau melihat selama 5 tahun. Nah,
kelihatan tuh hasil yang kamu dapatkan adalah total investasinya kan sebesar 7 jutaan tuh ya. Nah, imbal hasilnya sebesar 22,89%. Nah, ini bisa kita melakukan simulasi dulu. Kita bisa tarik misalnya cuma mau 3 tahun aja. Tuh, bisa kita lihat imbal hasil yang bakal kita dapat selama 3 tahun. Dan di reksadana pasar uang ini dia memiliki minimal transfer itu sebesar 100.000. Nah, kalau misalnya kita pencet beli, nah di sini akan dikasih tahu minimal pembelian sebesar 100.000. Nah, jadi pada intinya dengan melakukan investasi pada reksadana, kita tidak perlu memantau dengan teknik-teknik khusus seperti melakukan investasi di saham dan frekuensi yang tinggi layaknya yang dilakukan oleh para investor saham. Nah, hal ini karena pada reksadana dana investasi kita dikelola oleh manajer investasi yang profesional, sehingga dengan berlandaskan pada 3 hal yang tadi, laporan kinerja, NAB, laporan bulanan, itu dapat kita jadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan saat kita sebelum memilih produk reksadana yang akan kita beli, dan juga kita dapat memantau perkembangan dana investasi kita. Nah, oke, sebagai akhir kata, saya menutup dengan salah satu kalimat dari Warren Buffett. Never depend on single income. Make investment to create a second source. Jadi mumpung kita masih muda, jadi jangan cuman puas sama satu pendapatan yang kita punya aja. Misal kita udah kerja di kantoran, kita merasa kita udah cukup dengan gaji yang kita miliki. Kalau bisa lebih, kenapa enggak, ya kan? Nah, makanya kita harus pintar-pintar mengalokasikan uang kita, karena kita gak akan pernah tahu di masa mendatang akan ada apa yang bakal terjadi, kebutuhan mendesak yang bakal kita dapat seperti apa. Yang penting kita harus siapkan segala dana yang ada supaya kita gak kesusahan. Oke, sekian video presentasi untuk UAS mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan ini. Saya ucapkan terima kasih dan saya mohon maaf kepada Pak Krom jika video saya ini memiliki banyak kekurangan dalam kata-kata di PowerPoint maupun yang saya ucapkan. Sekali lagi saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Semoga ini dapat membantu teman-teman juga. Terima kasih.